Banyak orang sholatnya luar biasa, entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Akan tetapi ketika menghadapi satu ujian dan cobaan, mereka kufur pada Allah. Ada juga yang sholatnya nggak jelas, ketika menghadapi ujian dan cobaan, kufur juga pada Allah dan mulai melaknat Allah. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai dan sejahtera semoga selalu terlimpah kepada kita semuanya. Saudaraku, Allah pernah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai para manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Saudara-saudara yang saya muliakan, dari ayat tersebut kita bisa mengambil satu gambaran bahwa keislaman kita itu sangat erat hubungannya dengan ketakwaan kita. Kualitas kesejatian keislaman kita salah satunya bisa diukur dengan bagaimana kualitas kesejatian ketakwaan kita. Apakah ketakwaan kita ini adalah sebenar-benarnya takwa? Maka kalau memang benar seperti itu, maka keislaman kita adalah sebenar-benarnya Islam. Kemusliman kita adalah sebenar-benarnya Muslim. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur kualitas keislaman kita dan ketakwaan kita? Apa barometernya? Bicara tentang barometer dan ukuran tersebut tentu saja sangat multidimensi. Akan tetapi salah satu tata cara mengukur kualitas ketakwaan dan keislaman kita adalah kita tahu bahwa Allah Maha belas kasih, dan dengan belas kasihnya Allah selalu memberikan satu ujian dan cobaan untuk menguji bagaimana kualitas keislaman dan ketakwaan kita, dan untuk meningkatkan bobot kualitas keduanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kualitas keislaman dan ketakwaan seseorang bisa dilihat ketika dia menghadapi satu ujian dan cobaan. Bagaimana dia menghadapinya dan bagaimana dia mensikapinya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan sebagai penyempurnanya adalah haji. Kita bisa mengukur kualitas ketakwaan dan keislaman kita dengan melihat bagaimana kita mengaplikasikan rukun Islam tersebut dalam kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Di situ akan nampak bagaimana keadaan keislaman dan ketakwaan kita. Penjelasannya bagaimana? Yang pertama adalah tentang syahadat.
Syahadat itu adalah sebagai satu aplikasi ketauhidan kita, keyakinan dan kesadaran kita akan adanya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, apakah kita masih memegang kesadaran itu? Apakah kita tetap ingat Allah, sadar Allah? Di situ akan nampak kualitas kita. Ataukah mungkin ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, justru kita terjebak dalam energi-energi efek dari ujian dan cobaan tersebut, sehingga kita lupa dengan Allah, karena pikiran kita, hati kita, diri dan pribadi kita terjebak dan terkubur oleh sensasi ujian dan cobaan tersebut. Syahadat di situ dipertanyakan, apakah kita tetap sadar ataukah kita lupa, ghaflah dengan Allah. Kita terlena dan kita kedelarung-delarung menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dalam ilmu tasawuf, bil khusus ilmu tarekah, di dalam kita menjaga syahadat kita, memelihara dan memupuknya, kita melakukan satu tirakat yang dinamakan zikrullah. Zikir itu akan menciptakan satu ketenangan pribadi dan melahirkan ketenangan jiwa. Alla bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir itu hati kita tenang, jiwa kita tenang, dan pribadi kita tenang. Kita hubungkan dengan ujian dan cobaan. Apakah kita menghadapi semua itu dengan tetap tenang ataukah tidak? Di situ kualitas zikir kita akan dipertanyakan. Kalau kita tetap tenang menghadapi ujian dan cobaan tersebut, berarti zikir kita ada kualitasnya. Jadi dalam hubungannya dengan syahadat ini, ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, apakah tetap ingat Allah, kemudian menyebut namanya dengan segala penghormatan dan ketundukan, dengan segala penghambaan kita, kemudian kita tetap puja-puji sifat Allah, puja-puji asma Allah secara sederhana, tetap membaca subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, maha agung Allah, alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Masihkah kita dalam ujian dan cobaan itu tetap sadar Allah, menyebut asma Allah dan puja-puji Allah? Ataukah kita malah justru protes pada Allah? Kita menghakimi Allah, Allah tidak adil, Allah tidak sayang, Allah benci sama aku. Ataukah seperti itu? Kualitas syahadat kita bisa nampak di situ. Dan otomatis di situ kualitas ketakwaan dan keislaman kita akan nampak ukurannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, banyak orang yang sering menyebut namanya, tapi dengan nada marah. Banyak orang yang sering berzikir, tapi ketika menemukan ujian dan cobaan dari Allah, dia lepas dan lupa dengan Allah. Disitulah kualitas ketakwaan dirinya dengan satu rukun Islam yang dinamakan syahadat itu perlu dipertanyakan. Masihkah kita ingat Allah, menyebut asma Allah, puja-puji Allah, dan kita tetap tenang menghadapinya? Disitulah ukuran
ketakwaan kita akan bisa kita lihat. Selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu adalah sebagai satu tanda kesujudan kita kepada Allah. Ketundukan yang maksimal kita kepada Allah. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, apakah kita tetap sujud dan tunduk kepadanya? Ataukah kita kufur? Saudara-saudaraku, ujian dan cobaan itu macam warnanya. Kalau cobaan, rata-rata kita persepsikan hal-hal yang berat buat kita. Tapi kalau ujian, itu kadang kita diuji dengan kemuliaan, kekayaan, kehebatan, atau kemampuan yang lebih dibanding yang lainnya. Serba kecukupan, serba kenikmatan, itu ujian juga. Atau mungkin serba berkekurangan, serba keterhinaan, serba kepahitan dan kegetiran, itu pun juga cobaan dan ujian dari Allah. Semuanya itu apakah kita hadapi dan sikapi dengan tetap tunduk dan sujud kepada Allah. Seandainya menghadapi semuanya itu kita kufur pada Allah, kalau kita menghadapi satu kepahitan, kita ghaflah, kita lupa pada Allah. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, kita terlena dari Allah. Berarti saat itu kita lepas dari hakikat sholat, yaitu kesujudan dan ketundukan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas ketakwaan kita dalam hubungannya dengan sholat akan nampak di situ. Banyak orang sholatnya luar biasa, entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Akan tetapi ketika menghadapi satu ujian dan cobaan, mereka kufur pada Allah. Ada juga yang sholatnya nggak jelas, ketika menghadapi ujian dan cobaan, kufur juga pada Allah dan mulai melaknat Allah. Di situ kita bisa mengukur kualitas ketakwaan dan keislaman kita. Selanjutnya adalah yang berhubungan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Hakikat puasa adalah pengendalian diri. Ketika kita menghadapi satu ujian dan cobaan, masihkah kita dalam posisi keterkendalian? Kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan tingkah laku, perbuatan dan perilaku kita, mengendalikan ucapan kita, indera kita, mengendalikan hati kita. Apakah masih seperti itu? Akan nampak kualitas kita menghadapi ujian dan cobaan dalam arti kualitas ketakwaan dan keislaman kita dalam koridor puasa ini. Barometer ketakwaan dan keislaman kita akan nampak di situ. Terkendali ataukah tidak? Selanjutnya adalah yang berhubungan dengan zakat. Zakat itu mengajarkan kita untuk bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Bil khusus bermanfaat kepada orang lain. Dengan zakat itu kita menyisihkan kenikmatan yang kita dapatkan dalam hidup kita. Kecukupan, kemuliaan kita berikan kepada orang lain. Doa-doa kita berikan kepada orang lain. Itu adalah agar kita bermanfaat dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian dan cobaan, masihkah kita peduli pada orang lain? Dan kalau hubungannya dengan pelarian, apakah kita menghadapi ujian dan cobaan itu pelarian kita kepada hal-hal yang buruk
hal-hal yang negatif, ataukah justru kita mengendalikan diri kita untuk lari dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ujian dan cobaan itu dia rasa sebagai sebuah musibah karena begitu beratnya, maka dia akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam kendali pribadi yang maksimal dan pelariannya hanya berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas keislaman dan ketakwaan kita akan nampak di situ dalam koridor rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Dalam hubungannya dengan haji, ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, hakikat haji adalah menyempurnakan hubungan kita kepada Allah. Ketika kita menghadapi semuanya itu, apakah kita menuju kepada Allah sebagai satu penyempurnaan hubungan pribadi kita kepada Allah, ataukah justru kita menjauh dengan dirinya? Berhubungan dengan Allah ini, ujian dan cobaan, kalau kita bisa menyempurnakan hubungan kita kepada Allah, akan menciptakan satu ketaatan. Kalau tidak, akan melahirkan satu kemaksiatan. Dan kalau kita jauh dengan Allah, maka ujian dan cobaan itu akan menjadi satu bala pada diri kita. Seandainya kita justru menyempurnakan hubungan pribadi kita kepada Allah, akan menjadi satu nikmat. Ada rahasia di situ antara taat dan maksiat, antara nikmat dan bala. Saudara-saudara yang saya muliakan, rukun Islam itu tidak hanya menjadi satu rutinitas ibadah yang kita lakukan seperti latah, tapi itu benar-benar harus kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi ataupun kita bersosialisasi dengan makhluk lain, bersosialisasi dengan alam semesta ini. Kualitas keislaman dan ketakwaan kita, barometernya akan nampak ketika kita bermuhasabah. Bagaimana kita mengaplikasikan rukun Islam itu dalam hidup dan kehidupan kita saat menghadapi satu ujian dan cobaan. Mungkin ketika kita tidak dapat satu ujian dan cobaan, kita di zona aman, ya wajar kita bisa mengaplikasikan 5 rukun itu dengan baik. Tapi kalau kita sudah mendapatkan satu ujian dan cobaan, akan nampak itu rahasia nilai dalam pribadi kita, nilai keislaman kita dan ketakwaan kita. Begitu saudaraku, satu teori sederhana dalam kita mengukur kualitas keislaman dan ketakwaan kita. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.